Hai Nakama Squad, kembali lagi di Nakama Aquatics. Hari ini sore hari cukup cerah sih. Dan yang mau Mimin bahas kali ini adalah tentang aquascape yang diisi oleh kura-kura. Jadi, beberapa waktu yang lalu, Mimin itu sempat posting yang intinya itu menanyakan aquascape itu cocok nggak sih diisi sama kura-kura? Dan banyak banget nakama squad yang jawab bla 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 bla. Nah, di sini Mimin pengen bacain. Tapi sebelum itu Mimin jelasin lagi ya. Kalau aquascape itu mungkin kamu juga setuju nih. Kalau aquascape itu sekarang jadi apa ya istilahnya ngetrend, ya kan jadi booming banget. Ya selain karena misalkan content creator ya kan yang banyak bikin aquascape, atau mungkin salah satunya juga karena pandemi, orang itu kan bosen. Wah, enaknya ngapain ya di tengah pandemi? Ya udah, akhirnya bikin deh aquascape. Nah, tapi buat apa ya? Misalkan kalau misalkan penghobi ikan nih, penghobi ikan terjun di aquascape, mungkin dia udah kepikiran, oh ikan ya, ya udah ikannya diisi ikan neon tetra. Tapi kalau misalkan untuk penghobi kura-kura nih, ya kan dia kayak apa ya? Pastilah meskipun apa ya, meskipun jawabannya enggak, tapi seenggaknya dia pasti sempat mikir gimana kalau aquascape ini diisi sama kura-kura. Nah, itulah yang juga apa ya Mimin pikirkan gitu. Gimana ya kalau misalkan aquascape ini diisi sama kura-kura? Ya udah, tanpa basa-basi lagi, inilah apa ya jawaban atau opini atau pendapat dari teman-teman Nakama Squad. Ya, kita mulai dari @sanada strip R. Saya pernah punya kura-kura Brazil masih bayi. Ditaruh di aquascape. Karena kebanyakan tanaman, nyangkut deh, terus mati. Nah ini, bener banget sih kalau misalkan kura-kura Brazil masih bayi, terus ditaruh di aquascape. Ya kan aquascape itu kan pasti banyak tanaman atau kayak kayu-kayu yang saling berdempetan. Sehingga si kura-kura Brazil yang masih bayi itu kan pasti ukurannya kecil. Nah, dia itu apa ya nggak kuat gitu untuk apa ya, merangsek, mengobrak-ngabrik atau menerobos si tanaman dan kayu-kayunya itu, hingga akhirnya dia nyangkut, nggak bisa gerak, ya kan? Akhirnya mati. Jadi kayak gitu guys. Nah, terus kita lanjut langsung yang kedua dari Ed Kuya Bandung. Nah ini dia bilang nggak cocok kalau di aquascape. Suhu aquascape bagusnya air yang dingin, tapi air terlalu dingin tidak bagus untuk kura-kura. Kecuali aquascape-nya ala kadar dan isi tumbuhannya dari plastik. WKWKWK. Oke, ini jujur ini salah satu poin yang Mimin baru tahu gitu. Bukan baru tahu, baru sadar. Oh iya ya, kalau misalkan aquascape itu kan bagusnya air dingin gitu ya. Sedangkan di kura-kura sendiri dia itu kan apa ya istilahnya? Kalau nggak salah itu dia itu membutuhkan spot atau tempat khusus untuk menghangatkan diri. Dan itu mungkin rasanya kurang cocok gitu kalau untuk aquascape ya. Apalagi misalkan kura-kuranya itu kura-kura semi akuatik. Nah, itu mungkin eh, menjadi salah satu apa ya hal yang kontras antara aquascape dengan kura-kura, di mana aquascape itu perlu dingin dan kura-kura sebaiknya sih hangat gitu. Oke, kita lanjut yang ketiga dari Ed Aska Mukti. Bagus kalau kura-kuranya masih baby. Terserah mau ditaruh kura-kura apa, tergantung selera. Tergantung selera masing-masing. Tapi kura-kuranya yang masih baby ya. Nah ini sebenarnya agak bertentangan dari yang tadi ya. Kalau tadi kan dia pengalaman nih, dia udah nyoba kalau kura-kura yang masih baby itu dihadapkan dengan tanaman-tanaman aquascape, dia tuh takutnya malah nyangkut hingga mati. Nah, menurut Mimin ini apa ya? Ya ini bisa jadi apa? Salah satu pendapat dia, Mimin hargai. Tapi mungkin ini kurang apa ya? Mimin kurang serk sih. Tapi nggak apa. Eh, Salah satu pendapat yang cukup masuk akal. Mengingat mungkin maksudnya dia kalau kura-kura yang masih baby itu nggak terlalu rusuh mungkin ya maksudnya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Gak bikin ini gini, gak bikin kotor kalau untuk aquascape. Mending bikin kolam. Iya sih, bener sih kalau misalkan kura-kura daripada aquascape gitu ya.
mending untuk kolam sekalian gitu ya. Oke, kita langsung lanjut lagi yang kelima, kura-kura bulus. Nah, ini mungkin maksudnya dia itu mau nunjukin kura-kura yang cocok untuk aquascape, dan dia jawab bulus. Bulus sih mungkin ya, dimana aquascape itu kan biasanya ada pasir tuh. Nah, kalau ada pasir itu salah satu habitat yang karakter habitat yang disukai oleh si bulus itu. Dia kan suka mengubur diri di dalam pasir. Nah, kalau selama menurut Mimin ya, selama tanamannya nggak terlalu mengganggu, nggak masalah sih untuk bulus ini. Oke, kita lanjut. Yang keenam, dari Dwi Novitasari Mukli. Jadi kotor airnya, acak-acakan tanamannya. WKWK. Bener, airnya jadi kotor, apalagi dia itu kan buang kotoran. Terus ada tanaman nih, misalkan dia kayak, ya dimana kamu tahu sendiri lah kalau kura-kura itu suka banget untuk mengobservasi lingkungan sekitar, ya kan. Dia suka mengobservasi ke kiri, kanan, ke pojok, ya kan. Apalagi ngobrak-ngabrik tanaman seperti ini. Jangankan tanaman yang halus, dekorasi yang kokoh kayak batu, ya kan, itu rawan juga gitu untuk diobrak-abrik. Apalagi hanya sekedar tanaman seperti ini, itu udah pasti rawan banget. Oke, lanjut kita yang ketujuh, dari DC Strip Steve. Nah, dia bilang gini, pengalaman taruh Brazil, ukuran kurang lebih 5 cm, enak sih liatnya berenang-renang, tapi kalau udah gede mending jangan deh. Gue cari mana ya, rupanya di belakang kayu lagi ngemil-ngemil ikan. Oh, jadi ini mungkin poinnya dia itu lebih susah dicari mungkin ya kalau misalkan kura-kura itu ada di aquascape. Nah, menurut kamu interpretasinya itu seperti apa dari komen si DC Steve ini? Kalau Mimin sih menginterpretasikannya atau mengartikannya sebagai kura-kuranya itu sulit dicari, sampai dia nyarinya itu ternyata ada di belakang kayu. Nah, kalau menurut kamu gimana? Oke, kita langsung lanjut lagi. Yang kedelapan, dari Mas Madan. Dia bilang kalau aquascape yang banyak tanamannya entar bisa rusak diacak-acak kura-kuranya. Kalau cuma hardscape sih aman. Nah, ini Mimin setuju sih. Kalau aquascape yang banyak tanamannya itu tadi udah disebutin ya, kalau kura-kura itu suka gerasak gerusuk gitu ya, rusuh buat si tanamannya. Tapi kalau misalkan hardscape itu oke lah ya. Misalkan kita kasih kayu-kayu, batu-batu, apalagi kayu dan batunya itu besar dan terutama berat gitu ya, itu masih masih oke lah. Oke, kita lanjut lagi ke yang ke-9, dari @bayuwe. Daun-daun saya pada dimakani. Waduh, ini nah, ini perlu ditegaskan lagi ya. Kamu nggak perlu kaget kalau misalkan daun-daunnya itu dimakani, karena si kura-kura ini, kamu perlu tahu ya, kalau misalkan kura-kura itu secara umum itu adalah hewan omnivora. Jadi selain makan ikan, udang, ya kan, dia itu juga makan vegetasi atau tanaman, termasuk di bagian daun-daunnya. Jadi jangan kaget lah. Kita lanjut lagi yang ke-10, DBT sih kayaknya, Diamondback terapin ya, maksudnya DBT ini, dari Kens Maure. Jadi dia itu bilang DBT, atau mungkin kamu nyebutnya Diamondback terapin ya. Jadi kalau untuk Diamondback terapin, coba tanya ke ini, Iqbalisda. Dia kayaknya lebih tahu soal Diamondback terapin ini, karena untuk karakteristik jujur Mimin untuk Diamondback terapin ini kurang tahu ya. Apakah rusuh atau dia kalem, terutama di aquascape ya, Mimin kurang tahu. Mungkin kamu tanyain aja ke Iqbalisda. Oke, kita lanjut yang ke-11 ya, dari 19 Fahrul Strip S27. Pokoknya jangan ditaruh di tempat ruangan ber-AC, dan kura-kura sering dijemur di pagi hari. Pakan harus ganti supaya mood selera habis gitu, dikasih lampu UVA, UVB. Yang penting jaga kebersihan, ibarat anggap aja itu seperti saudaramu.
kamu jaga dengan sepenuh hati, suatu saat akan dikasih menghasilkan yang bagus dah. Tagar hashtag salam pecinta hewan, hashtag juga salam lestari. Ini Mimin setuju banget nih. Kenapa kayak gitu? Dia tuh poinnya ya intinya itu harus ngerawat sebaik mungkin dan anggap seperti saudaramu. Nah, kalau itu identik sama nakama ya. Nakama itu kan hashtagnya kenali temanmu lebih dekat, dimana maksudnya itu anggap hewan-hewan akuatik ini sebagai teman kamu. Jadi kita itu menyayangi, mengenali hewan-hewan akuatik layaknya teman sendiri. Ya kurang lebih sama lah ya, sama kayak saudara. Terus kita lanjut yang ke-12 dari @Ashar Tony Ramadan. Daripada aquascape, kolam aja mendingan, tapi tergantung selera sih. Ya ini bener sih, kalau misalkan ada yang seleranya itu di kolam aja, lebih lebih luas, tapi tergantung sih. Kalau misalkan aquascape-nya itu skala gede, ya itu balik lagi sih sebenarnya, balik lagi ke selera ya. Ada yang gue view-nya itu lebih dapat ketika pelihara di kolam, ya udah pelihara aja di kolam. Tapi kalau misalkan gue ini lebih view-nya tuh lebih enak kalau di aquascape, nah ya udah kamu tinggal sesuaiin aquascape-nya sesuai ukuran si kura-kura. Misalkan butuh aquascape yang ukurannya 2 meter atau bahkan 3 meter, ya udah go ahead, langsung aja eksekusi dan pelihara si kura-kura itu dengan sebaik mungkin. Oke, kita lanjut yang ke-13 dari @Daniel M. Taki. Dia bilang lebih cocok di paludarium sih menurutku. Ini benar sih, paludarium itu bisa dibilang salah satu hal atau mahakarya, yaitu bisa dibilang mahakarya ya. Itu kita perlu membuat paludarium itu dengan kreativitas. Nah, kalau Mimin menganggap itu adalah sebuah karya ya, itu adalah karya yang sangat cocok buat habitat si kura-kura. Apalagi kalau misalkan di paludarium itu pasti ada semacam kayak daratan gitu ya, itu cocok banget buat si kura-kuranya itu. Oke, kita lanjut yang ke-14 ya dari @Abinanda. Cocok enggaknya tergantung settingnya. Kalau emang sama tanaman sih nggak disaranin, mesti dimakan. Kalau aquascape-nya batang kayu paling digeser-geser, WKWKWK. Alhamdulillah melihara 3 kura-kura di kontainer aman dicampur ikan, udang sama keong. Iya sih. Kalau misalkan cocok enggaknya itu tergantung sama tanamannya ya. Ya misalkan tanaman A, tanaman B, tanaman C. Nah dari sekian banyak tanaman, ya kamu tinggal pilih aja tanaman yang cocok, yang kira-kira ya pasti digeser-geser sih. Cuman tinggal pilih yang dampaknya itu paling minimal untuk digeser-geser sama si kura-kura ini. Oke. Lanjut yang ke-15 dari @Adwi Strip Comet. Menurut aku sih kagak ya, karena kura-kura makan ikan dan tanaman, tapi pasti dominan ikan. Kalau sultan sih bebas. Ada benernya juga sih, dimana kura-kura itu tadi udah Mimin bilang ya, kura-kura itu secara umum dia itu merupakan hewan omnivora. Kita lanjut lagi yang ke-16 dari @Ismail Faturrahman. Dia bilang kalau nggak cocok karena pengalaman saya kura-kura ngacak-ngacak tanaman aquascape. Nah ini jadi bikin kita itu repot gitu. Pertama viewnya jadi jelek lagi ya kan, kita udah susah-susah nata tanaman aquascape sedemikian rupa, entah itu dengan konsep A, B, C, D ya kan. Ternyata akhirnya malah dirusak-rusak lagi sama si kura-kura ini. Jadi kan kayak sayang gitu ya. Kita lanjut lagi yang ke-17 dari @Theophilus 1. Cocok kalau aquascape-nya besar. Kalau kecil sih kasihan, kuranya nggak bisa berenang bebas. Bener sih ini terutama kura-kura yang suka berenang di air maupun berenang yang kayak di area bawah ya. Di area bawah, kayak misalkan di area bawah itu razorback, dia itu kan nyelam di bawah sampai ke tanah.
ya kan. Kalau misalkan terlalu banyak aquascape-nya, itu kan dia lebih sulit ya, apalagi yang berenang kayak misalkan apa ya, Mississippi River Cutter, dia kan berenang di area tengah atau bahkan di area permukaan air. Nah itu kasihan kalau misalkan terlalu banyak aquascape hingga sampai nggak ada space untuk dia berenang secara bebas. Itu kasihan juga, kecuali kalau sesuai yang dibilang sih sama Theophilus ini, aquascape-nya besar banget ya kan, misalkan 3 meter, 4 meter ya kan, atau mungkin bermeter-meter, itu boleh-boleh aja. Ya itu asalkan apa ya, space-nya cukup, ya oke-oke aja sih. Kita lanjut yang ke-18 dari @farid strip habibi 43. Nggak cocok Min. Aquascape itu kan banyak tanaman dan dekorasi harus terjaga. Kalau dikasih kura-kura, nanti malah diberantakin si kura-kuranya. Hancur semua. Sifat kura-kura yang agak agresif dan kurang tenang itu loh, bikin aquascape jadi hancur, plus nanti tanamannya bisa dimakan semua sama kura-kuranya. Udah itu aja kali ya. Nah bener sih, bener nih yang dikatakan dari si Farid, Bro Farid ini ya. Dia bilang kalau misalkan tanaman kan harus dijaga, sedangkan si kura-kura ini tadi Mimin bilang kan suka gerasak gerusuk ya kan, tabrak sana tabrak sini, bongkar sana bongkar sini. Dan kalau misalkan ada aquascape ya bikin kacau gitu. Dan satu lagi dia bilang kalau eh, bisa dimakan sama kura-kuranya karena dia itu sifatnya omnivora, dimana selain dia makan ikan, udang, dia juga makan tanaman. Oke, lanjut yang ke-19 dari Saga Semat Strip Indonesia. Kasih bulus aja, buktinya saya pelihara aman-aman aja. Terus saya pernah lihat juga Monbi di dalam aquascape udah agak gede dan pas ditanya katanya udah lama. Jadi mending kasih bulus aja. Oke, untuk Monbi Mimin nggak bisa berbicara banyak ya karena ini kan konsepnya pelihara, dimana Monbi itu dilarang untuk dipelihara. Kalau bulus, nah Mimin bisa nih bahas secara apa ya, lebih mendalam gitu ya, karena bulus jelas bisa dipelihara ya kan untuk saat ini ya, sejak video ini direkam. Nah ngomongin soal bulus, waktu itu Mimin juga sempat lihat videonya Bang Galuh Kuisin, itu dia kan bikin aquascape menjawab tantangan dari si Irfan Hakim. Dia ngasih bulus juga kalau nggak salah, dan menurut Mimin cocok-cocok aja sih untuk dikasih bulus itu. Kita lanjut ya ke yang ke-20 dari Gary Wolfmoon. Tergantung jenis kura-kuranya. Soalnya ada yang suka makanin tanaman, terus ada juga yang suka ngegali-gali di substratnya. Bener. Itu balik lagi ke penghobinya. Si penghobinya itu harus tahu kira-kira seperti apa sih karakteristik dari si kura-kuranya ini. Ya terutama si penghobi kura-kura ya, harusnya kalau penghobi kura-kura itu lebih ngerti gimana karakteristik kura-kura A, kura-kura B, kura-kura C. Tinggal disesuaikan aja dengan settingan aquascape-nya supaya nggak berantakan. Oke, lanjut lagi yang ke-21 dari Victor Lee. Untuk refreshing kura-kura bisa, tapi kalau untuk tempat tinggal sepertinya settingan ya kan, aquascape-nya harus disesuaikan. Correct me if wrong. Oke. Iya ini benar sih. Kalau misalkan untuk tempat tinggal mungkin kalau Mimin menginterpretasikan dari komennya si Bang Victor Lee ini, mungkin kayak apa ya? Kurang kurang cocok untuk tempat tinggal. Tapi kalau untuk kayak sekedar kayak refreshing sesekali mungkin oke ya kan, untuk settingan sekali dua kali kura-kura ditaruh di situ misalkan untuk sekedar view atau sekedar supaya kura-kuranya mencoba mengeksplor area baru, itu oke. Tapi kalau untuk tempat tinggal itu kurang cocok ya. Lanjut yang ke-22 dari @rafael Yuniardi. Mungkin cocoknya di Paludarium Min. Kan kura-kura ada yang mesti ke daratan buat ngopi juga, hehehe. Apalagi kalau airnya dalam banget, takut tenggelam, makanya cocok palut aja. Bener nih, palut itu kan kalau nggak salah ya, ini koreksi kalau salah ya,
paludarium kan ada air yang nggak terlalu dalam, terus ada daratannya. Nah itu dirasa sama Bro Rafael Yuniardi ini cocok gitu, dimana kura-kura sesekali berjemur ke daratan. Mimin setuju sih sama Bro Rafael ini. Oke, kita lanjut ke 23 dari Arsen Stripdiski. Menurut saya tergantung kura-kuranya, Min. Kalau yang 100% karnivora bisa cocok, tapi kalau yang omnivora bisa habis tanamannya. Tapi satu yang pasti, tanamannya bakal rusak. Nah, bener nih. Kalau misalkan sebenarnya mau itu karnivora, omnivora, kayak misalkan karnivora itu alligator snapping turtle, ya kan, AST. Kalau omnivora ya banyak ya, bisa res, bisa yang lain-lain lah, ya. Nah itu apa ya? Kalau misalkan yang omnivora bisa habis tanamannya, tapi kalau misalnya yang karnivora itu tetap aja takutnya dia misalkan nih berburu mangsa gitu ya. Dia kan pasti gerasak gerusuk gitu kan. Oh, kejar sana, kejar sini, hingga akhirnya si tanamannya itu bakal rusak atau hancur gitu guys. Oke, lanjut yang ke-24 dari @vapes.pets. Tergantung tema aquascape-nya, tapi sebenarnya yang cocok untuk turtle tuh paludarium. Nah, ini poinnya sama seperti yang bro siapa tadi? Ya itulah bro tadi ya. Kurang lebih sama lah ya poinnya, paludarium, di mana ada spot untuk berjemur. Lanjut yang ke-25 dari @macumara. Tergantung kura-kuranya, Min. Kalau menurutku yang bagus stingpot, razorback, baby zebra rocky. Kalau gede jelas nggak cocok, atau baby damer. Nah ini mungkin dia ini apa ya, mengklasifikasikan kura-kura yang menurutnya bagus, dimana dia nyebutin stingpot, razorback, zebra rocky. Bener juga sih. Balik lagi ke yang tadi ya, dimana kita harus ngerti karakteristik dari kura-kura tersebut ya. Kita lanjut lagi yang ke-26. Boleh sih, tapi mungkin dilihat dulu dari tipe kura-kura itu sendiri. Kalau misalnya kura-kuranya tipe perenang, menurut Mimin sih bisa kan dia juga jago berenang. Nah ini bener sih. Cuman itu tadi sih, kita tetap harus memperhatikan si aquascape-nya ini. Sebenarnya balik lagi ya ke prioritas, dimana kalau misalkan prioritas kita di kura-kuranya, ya pasti si aquascape-nya ancur-ancur dikit nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalkan sebaliknya, prioritasnya adalah aquascape, ya tentu harus hati-hati. Atau mungkin prioritasnya itu dua-duanya, itu harus hati-hati banget, dimana kita harus matau. Terus kita sebelum masukin si kura-kura itu harus memastikan seperti apa karakteristik atau kebiasaan si kura-kura. Jangan sampai jago berenang sih, jago, cuman takutnya itu kayak apa ya, ngancurin tanaman lagi gitu ya kan. Entah itu kayu-kayunya atau struktur tanaman. Biasanya kan kalau aquascape itu kan kayak ada satu bagian yang apa namanya, yang tinggi, atau yang satu bagian itu emang sengaja dibikin cekung ke bawah. Nah itu kalau diacak-acak sama kura-kura itu kan kayak sayang banget ya. Itu sih, tapi balik lagi ke selera kamu seperti apa. Oke, lanjut yang ke-27 dari @marda agung. Masih baby sih gak masalah, tapi kalau udah gede disarankan jangan. Apalagi kan kita harus mengenal habitatnya di alam kayak gimana juga. Bener, kalau di alam habitatnya itu seperti apa, nah itulah fungsinya. Mungkin kamu baca-baca di blognya Nakama Aquatics itu seperti apa kura-kura. Misalkan oh si kura-kura ini itu emang hidup di vegetasi, ya udah nggak apa-apa, oke lah gitu. Tapi kalau misalkan oh ini dia hidupnya itu di arus yang deras atau perairan yang luas, nah itu mungkin kamu perlu pertimbangkan lagi. Nah cuman kalau yang baby mungkin ada sedikit toleransi, dimana ya udahlah nggak apa-apa, toh masih kecil. Cuman kalau balik lagi ke kasus yang awal-awal, kalau nggak salah kasus yang nomor 1 tadi ya, dimana si kura-kura babynya itu nyangkut di tanaman hingga mati. Nah itu perlu kamu pertimbangkan juga. Oke, lanjut yang ke-28 dari @edwnmhmd strip. Dia bilang gini, tergantung pemilihan tanamannya sama tankmate-nya. Banyakin browse mode dan kencengin biomedia, karena berak kura-kura lebih banyak daripada ikan predator kura-kura.
daripada ikan predator. Kura-kura juga tidak ramah tankmate. Kura-kura cocok banget digabung sama predator. Nah, kalau soal aquascape, kalau sistem in-out-nya bagus, biomedianya bagus, dan ada algae eater dengan jumlah relevan, setting biotopnya dengan low light plant bisa. Nah, ini mungkin poinnya tuh ketika mau pelihara si kura-kura ini di sebuah aquascape itu perlu pertimbangan yang matang. Ini tadi dia bilang pemilihan tanaman, tankmate ya kan, termasuk biomedia ya kan, dan lain sebagainya. Itu perlu dipikirkan secara matang supaya hasilnya bisa maksimal. Oke. Lanjut yang ke-29. Ini cukup panjang ya. Dari Ed Firman Strip Hans. Dia bilang gini, kalau masih baby, oke-oke aja selama gak ditaruh banyak tanaman di dalamnya. Dan jangan lupa lampu UV karena sejatinya semua reptil itu butuh panas atau matahari. Nah bener nih. Kalau di aquascape kan indoor, jadi alternatifnya pakai lampu UV. Dan ketika sudah dewasa, baiknya di kolam. Karena lebih leluasa dalam bergerak. Itu aja. Kalau selebihnya, masing-masing orang aja. Karena kalau kita masih masuk, kan tak ayal banyak orang pula yang menganggap masukan kita. Jadi seolah menggurui. Jadi masing-masing aja, karena kelak di akhirat akan dipantau pertanggungjawabannya juga tentang apa yang kita lakukan pada makhluk lain, makhluk hidup lain. Menurut kita baik, tapi kita gak tahu apa yang difikirkan hewan peliharaan kita. Ya, ini ada beberapa poin yang Mimin setuju. Langsung aja kita lanjut ke yang ke-30 dari Ed Handi Sastra. Gak cocok aquascape-ku yang rimbun dihabisi si baby Brazil sama lobster hiasku Red Claw. Jadi makan malam. Neonku jadi camilan. Mau marah sama diri sendiri karena aku yang masukin si Brazil. Aduh. Yaitu makanya kamu kalau misalkan masukin lobster atau ikan digabungin sama kura-kura itu harus dipikirin lagi ya seperti apa sifat kura-kuranya. Langsung kita lanjut lagi ke 31. Ini udah 31 ya. Kita harus cepetin dikit karena durasinya udah wadaw, udah lama banget ya. Dari Ed Farhan Siddiq. Nah, ini dia bilang gak cocok ngacak-ngacak kecuali cuman hardscape simple. Paling banter kura-kura bisa masuk aquascape kalau masih baby. Karena dia sering lihat orang luar melihara baby kura-kura di aquascape. Nah ini iya kadang Mimin juga ngeliat sih kayak baby kura-kura itu ada di aquascape. Mungkin kalau kamu lihat di channelnya Mimin lupa deh. Pokoknya ada deh. Kamu cari aja channel-channel luar negeri yang seputar tentang hewan. Cari yang aquascape kura-kura itu kayaknya ada deh. Lanjut yang ke-32 dari @dr Muzam ZM. Dia bilang cocok, tapi pilih kura-kura yang benar-benar tipe air dan punya mulut atau rahang yang bukan tipe res, biar gak makan atau ngerusak tanaman. Nah ini poinnya sama ya, sama yang sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut yang ke-33 dari @valentino.lawrence. Kurang cocok ya, gua bikin paludarium hampir tiap minggu kudu ganti tanamannya. Hahaha, but it's okay selama kita masih seneng. Nah itu balik lagi ke prioritas kita. Prioritas kita itu apa sih? Paludarium kah? Aquascape kah? Ya kan? Atau kura-kura kah? Atau dua-duanya? Nah itu balik lagi ke selera kita. Apakah kita masih senang atau enggak? Oke. Lanjut yang ke-34 dari @Sofian Kurnia 1. Kurang cocok kalau menurut saya karena aquascape kan tanaman hidup. Nanti kura-kuranya malah makan tanamannya. Itu guys. Oke. Yang ke-35 dari @GDE Tangkas. Gak cocok Min. Hancur tanamannya dan pasirnya. Nah itu tadi kan si kura-kura itu suka banget buat kayak apa? Ngobrak-ngabrik ya kan, gerasa gerusuk, itu bikin hancur. Oke, dan ternyata udah habis guys komennya. Jadi maksimal tadi ternyata 35. Dan kurang lebih seperti itu guys, pendapat atau mungkin pengalaman dan perspektif dari teman-teman Nakama Squad. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kira-kira aquascape itu cocok nggak sih diisi sama kura-kura? Coba tulis di kolom komentar ya. Yaudah, itu aja dari Mimin. Pembahasan singkat. Enggak singkat ya. Kayaknya panjang deh ini durasinya. Yaudah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa di
vlog-vlog selanjutnya ya. Dah.